Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat belajar IPS. Sebelum mulai belajar IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini, saya Sanara SPD Ekop akan menyampaikan materi masa Orde Baru dan masa reformasi untuk siswa-siswi kelas 9 semester genap. KD 3.4 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian dan sebab munculnya masa Orde Baru dengan benar. 2. Menjelaskan perkembangan politik ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar. 3. Menjelaskan penyebab berakhirnya masa Orde Baru dengan benar. 4. Menjelaskan pengertian sebab munculnya agenda reformasi serta perkembangannya. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi pertama, yaitu masa Orde Baru. Dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1958. A. Pengertian. Orde Baru yaitu masa di mana kehidupan bangsa dan negara RI disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan koreksi total terhadap penyelewengan pada masa Orde Lama. Selanjutnya, masa Orde Baru berlangsung sejak dibuatnya Super Semar 11 Maret 1966 sampai dengan turunnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1958. Selama 32 tahun tersebut, presidennya hanya satu, yaitu Bapak Soeharto. Hal itu dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli presiden berkuasa 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali atau tidak ada batasan berapa kali. Berikutnya B. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Rakyat kecewa karena Presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI. 2. Tanggal 10 Januari 1966, kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, demo mengajukan Tritura. Dalam aksi tersebut, gugurlah Arif Rahman Hakim yang ditembak oleh pasukan Cakra Birawa atau pasukan pengawal presiden. 3. Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dan yang keempat, terjadi krisis ekonomi atau kesulitan ekonomi. C. Perkembangan pada masa Orde Baru. 1. Penataan kembali politik luar negeri. Antara lain, yang pertama, RI aktif kembali menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Normalisasi hubungan dengan Malaysia.
Yang ketiga, mendirikan ASEAN. Dan yang keempat, aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, OVEX, AFEK, dan G7, dan lain-lain. 2. Penataan kehidupan politik dalam negeri. Yang pertama, melaksanakan pemilu rutin mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 sampai 1997. Yang kedua, menyederhanakan partai politik menjadi 3, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Dan yang ketiga, integrasi Timur-Timur gabung RI tahun 1976. Berikutnya yang ketiga, penataan ekonomi sosial budaya. 1. Melaksanakan pembangunan nasional Pelita, pembangunan 5 tahun, yaitu Pelita 1 sampai dengan 6. 2. RI maju pesat ekonominya sehingga bisa swasembada pangan. RI jadi macan Asia ketiga. Berikutnya, D. Berakhirnya masa Orde Baru. Orde Baru berakhir sejak Presiden Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1958. Adapun sebab-sebab runtuhnya Orde Baru antara lain: 1. Krismon atau krisis moneter sejak tahun 1997. Adapun dampak dari terjadinya krismon antara lain: 1. Jatuhnya bursa saham Jakarta. 2. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Yang ketiga, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Dan yang keempat adalah terkuaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Terjadinya krisis politik, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam bidang politik. 3. Krisis sosial, terjadi kerusuhan di mana-mana. Dan keempat, adanya gerakan reformasi mahasiswa. Dan kelima, dugaan KKN dan pelanggaran HAM. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan masa reformasi. Dimulai tahun 1958 hingga sekarang. 1. Reformasi. Penataan kembali kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. 2. Pelopornya adalah para mahasiswa. Dan ketiga, sebab munculnya reformasi, yaitu krismon sejak tahun 1947 yang menyebabkan bank bangkrut, pabrik-pabrik tutup, pengangguran meningkat, harga melambung tinggi, kerusuhan di mana-mana, serta adanya dugaan KKN dan pelanggaran HAM. 4. Perkembangan politik. 1. Sidang Istimewa MPR 1958 memutuskan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan masa jabatan presiden, pencabutan P4 dan penghapusan KKN, serta pemberian otonomi daerah. 2. Pemberian otonomi daerah. Daerah punya hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. 3. Pencabutan pembatasan partai politik. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. Dan 5. Penyelenggaraan pemilu tahun 1999, 2004,
2009, 2014, dan 2019. 6. Mulai tahun 2004, pemilu atau pemilihan presiden secara langsung. Berikutnya, agenda reformasi. Hal-hal yang diminta oleh para mahasiswa. 1. Adili Presiden Soeharto dan kroninya. 2. Hapus duifungsi ABRI. 3. Hapus KKN. 4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Otonomi daerah seluas-luasnya. Berikutnya penutup, refleksi. Bagaimana perasaan kalian belajar IPS hari ini? Semoga semua senang dan tetap semangat belajar IPS. Kesimpulan, masa Orde Baru dan reformasi awal muncul dan berakhirnya berkaitan dengan masalah politik dan ekonomi. Banyak peristiwa politik dan ekonomi terjadi selama masa Orde Baru dan reformasi. Hal yang baik kita lanjutkan, hal yang kurang baik kita jadikan pelajaran dan diambil hikmahnya demi tegaknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas individu, kerjakan LKPD 9, kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini dengan materi masa Orde Baru dan masa reformasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.